Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Mei 2021 dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke Capricorn, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, atau siapapun ya, ataupun cross watcher ya, semoga yang terbaik lah dalam hidup kamu ya. Dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Jadi kalau memang gak resonate, silahkan cek sun, moon, rising kamu, dan ternyata gak resonate juga ataupun terbalik, ya udah berarti memang bukan untuk kamu ya. Tolong jangan dipaksa ya. Dan kalau kamu ngelihat bulu-bulu di sini ya, ini kucing aku tidur, jadi dia bakal sering gerak kalau dia tidur ya. Jadi kamu bakal ngelihat mungkin mejanya bergerak nanti. Oke. Bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, energinya terbalik ya. Kalau kamu ingin counseling, personal reading, dan pengen tahu berchart kamu secara Vedic, silahkan klik link di bawah ini ya. Misalnya kamu bakal ngelihat price listnya, jadi kamu bisa ngelihat tanpa perlu untuk nanya aku dulu. Oke, kita lihat Capricorn di Mei 2021. Oke, Capricorn. Oke, ada Watchtower of the North atau Winter, dan ada Fire atau Passion. Dan di sini ada Concealment atau Clock. Oke, Capricorn, tadi Sagittarius ada Concealment juga dan Watchtower of the North juga ya. Kau mungkin bisa berurusan dengan Sagittarius ya, Capricorn. Dan ada Heart atau Homecoming. Dan Capricorn. Di sini ada kemarahan, kekecewaan yang mendalam ya. Entah kamu ke diri sendiri atau kamu terhadap dia, orang yang kamu tuju ini, entah pertemanan, di karir, coworker kamu, ataupun dengan percintaan kamu ya. Dan seseorang di sini pandai banget untuk menyembunyikan kemarahannya, untuk bersikap lebih cuek. Aku ngerasain seseorang cuek banget di sini, dan seseorang justru sangat berapi-api di sini ya. Perbedaan energi yang mencolok. Cuman aku ngelihat karena ada homecoming di situ, ada heart dan ada energi api, so aku bisa melihat ini bisa leading ke arah percekcokan. Oke, kita lihat Lenormandnya Capricorn di Mei 2021. Kita lihat Lenormandnya. Di sini ada shape, ada ring, wow, dan ada book atau secret, dan ada kids atau children. Dan di the bottom of the deck ada moon. Ada energi Pisces di sini ya. Walaupun keluar energi Pisces bukan berarti harus berurusan dengan Pisces aja ya, Capricornnya ya. Bisa energi lain. Namun energi Pisces ini maksudnya adalah apa sih yang menggambarkan energi Pisces itu dari zodiak ya, tentang energi malam, overthinking, insomnia ya,
energi yang terjadi saat kita sedang tidur, pikiran kita bisa berimajinasi. Ya, aku ngerasain seseorang di sini ada berpikir dia menginginkan untuk menikah dengan kamu dan mempunyai anak, ataupun ingin berkomitmen dengan kamu, ya Capricorn di sini. Dan itu menjadi sebuah rahasianya dia pergi menjauh, ya, untuk dia bisa menggapai cita-cita dia itu bersama kamu. Ya, seseorang di sini mempunyai impian yang manis banget ya untuk dia bisa bersama kamu. Orang ini bisa meninggalkan semuanya agar dia bisa berakhir sama kamu. Namun saat ini ya dia tutupi itu semua. Walaupun dia menginginkan ini, aku bisa bilang ada ketakutan dia untuk nggak mencapai ini. Loh, kok bisa? That's it ya, kita lihat klarifikasinya pakai tarot. Kenapa gitu? Oke. Capricorn Mei 2021. Ada Nine of Fire, ada Temptation. Wow. Jadi walaupun hal buruk terjadi dalam kehidupan kalian ya, aku ngerasain sepertinya ada perpisahan ya, ataupun jeda yang pastinya ada perpisahan, namun orang ini tetap berpikir jernih, tetap berpikir baik, ataupun kamu tetap berpikir dia bakal balik kok sama aku, kami bakal kembali kok itu ya. Ataupun ini bisa jadi pertemanan ya, aku ngerasain ada pertemanan dimana yang memang kalian udah lost kontak dan kamu ngerasa ya nanti bakal baik-baik aja kok hubungan ini, ya kita bakal hangout bareng, cerita lagi, curhat lagi ya, seseorang seperti itu. Dan ada Five of Pentacles ya, walaupun seseorang ini ada kesedihan ya. Kesedihan apa? Karena saat ini dia ngerasa kamu itu bukan miliknya dia secara real ya, namun dia ngerasa kamu itu tetap miliknya dia di dalam hatinya dia. Jadi agak ya gitu ya. Jadi walaupun kalian gak bersama, dia punya seperti imajinasi kalau kalian itu bersama dan kalian itu bersatu dan kalian saling menyayangi satu sama lain di dalam dunia kalian sendiri, ataupun di dalam dunianya dia, kamu dengan dia itu berpasangan ya, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Itu yang membuat dia bertahan dengan kamu, dalam artian bertahan dalam kesakitan ini, walaupun dia nggak tahu ya kedepannya gimana, apakah kalian ada kesempatan lagi, dan dia nggak mau tahu akan hal itu. Jadi dia lebih memilih ya kita enjoy, kita bahagia ya udah masing-masing, nanti kita bakal sama-sama kok ya, pasti ada jalannya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Aku bisa bilang terlalu optimistik ya, positif juga ya. Dan King of Water atau King of Cups, orang ini nggak benar-benar bisa menerima kenyataan akan perpisahan kalian berdua ya. Jadi perpisahan kalian berdua itu nggak benar-benar dia bisa terima. Jadi ya aku ngeliat itulah kenapa saat ini dia ya kayak gini, dia lebih memilih untuk membohongi diri dia sendiri ya. Kalau kamu masih sayang sama dia, kalau kamu masih cinta sama dia, ini sebenarnya hal yang dilakukan seseorang yang karena sakit banget ya, jadi dia melakukan ini sebagai painkiller untuk menutupi kesakitannya. Hangman,
dan fortune wheels. Orang ini sebenarnya sangat merindukan kamu, atau kamu yang sangat merindukan orang ini. Ya, keinginan untuk bersama selalu ada, ingin selalu bersama, ya. Dan dia mengusahakan itu semua setidaknya dalam imajinasinya, dalam pikirannya dia, agar dia bisa menjalani hidup, ya. Dan ada High Priestess, The Tower. The Tower-nya masih muncul, dan The Tower ini memperlihatkan banget dengan aku ya, perpisahannya memang udah lama, namun masih belum benar-benar selesai sampai sekarang. Kenapa? Karena seseorang belum benar-benar menerima. Dan ada Nine of Air, ya. Seseorang masih teringat, kayak baru kejadian kemarin aja perpisahan kalian berdua itu, ya. Dan dia ngerasa ya kita baik-baik aja kok, kita nggak ada apa-apa, kita masih sama-sama kok, oke, ngobrol. Walaupun kalian bisa dibilang ya udah pisah, dan aku ngeliat kamu dengan dia udah menjalani hidup masing-masing, ya, menjalani energi yang masing-masing, dan kamu dengan dia juga berada di energi yang berbeda. Aku harus bilang berbeda dalam artian ya nggak, kalau kalian dipertemukan lagi saat ini, kalian akan sulit mengerti dan memahami satu sama lain, karena seseorang masih berdevosi agar kembalinya hubungan ini, namun seseorang juga udah kayak melepaskan hubungan ini, yang akhirnya ya membawa kesakitan ke diri dia sendiri, kekecewaan ke diri dia sendiri. Wow, kita lihat tarot keduanya ya, Capricorn. Ada Knight of Pentacles, ya. Orang ini nggak mampu untuk menerima kalau memang kalian gak bisa sama-sama. Ada kesedihan mendalam banget ya ini. Wow, kalau dia pengen hidup menjalani semuanya hanya demi kamu, hanya untuk kamu. Dia nggak mau perempuan lain, ya. Dia pengennya kamu, dan dia berharapnya selalu kamu. Bahkan sebelum dia tidur, bangun dari tidur, dalam mimpi pun dia selalu memikirkan kamu. Orang ini sangat pengen tahu ya apa yang kamu lakukan saat ini, benar-benar ya. Dia sepertinya cukup kepo dengan kehidupan kamu, sepertinya dia tahu kesibukan kamu apa, ya. Namun dia pengen tahu hati kamu sekarang ke dia itu gimana, ataupun kamu yang pengen tahu hati dia sekarang ke kamu itu gimana, ya. Apakah dia masih ingat sama aku, ya. Orang ini pengen banget dicari, pengen banget kamu itu datang untuk ngasih tahu kalau bukan hanya dia yang merasakan ini semua, ya. Orang ini ngerasa memang dia sepertinya mungkin memang harus bilang dia ngerasa dia agak gila memang, kan dia ngerasain kayak cinta sendirian, ya, yang dia nggak mampu handle, bahkan sulit untuk keluar dari sini. Dia pengen untuk keluar, namun untuk keinginan dia bersama kamu juga dia nggak mau ngelepasin itu. Orang ini bisa berurusan dengan orang lain lagi, ya, maksudnya dengan orang baru, tapi hati dia tetap tertuju sama kamu. Energinya dia mungkin bisa nggak sendiri, aku bisa bilang sekarang, ataupun kamu sekarang energinya nggak sendiri, namun dia tetap tertuju sama kamu. Dan orang ini sedang melakukan painkiller aja kalau dia kayak gitu. Dia hanya berusaha untuk bisa lupa tentang kamu, dia berusaha untuk ya kalau kamu itu nggak sama dia. Dan dia juga butuh perhatian, dan aku ngerasain dia dapetin perhatiannya ya dia cari aja gitu. Padahal dia nggak benar-benar mau dengan orang itu,
ataupun kamu nggak benar-benar mau dengan orang itu, ya. Namun ya udah, yang penting dapat aja ibaratnya gitu ya. Kalau ditanya dia maunya sama siapa, ya dia maunya ya hanya dengan kamu, ataupun kamu yang ditanya seperti itu, kamu hanya mau ya dengan dia. Sedihannya di sini adalah seseorang merasa bersalah. Kenapa? Karena dia ngelepasin orang yang terbaik untuk dia, bahkan untuk pekerjaan ataupun pertemanan juga. Di sini aku rasain ya, orang ini udah menyia-nyiakan hal yang justru dia mau, dia inginkan, ya. Dan berat dia untuk menerima kenyataan kalau dia salah. So itulah yang membuat dia gimana ya, kayak kita salah, terus kita ditinggalkan sama orang yang kita sayang, kita pengen ada perbaikan, pengen mengulang lagi gitu ya, dan ternyata dia belum juga datang kembali, dan akhirnya kita kayak membohongi diri sendiri, bilang oh dia bakal balik kok ya, kita bakal sama-sama lagi, bakal selalu sama-sama gitu ya. Namun ternyata sampai saat ini ya masih jalan masing-masing kok, dia memang nggak ada gitu ya. Akhirnya saat udah malam, seperti aku bilang tadi, waktunya tidur, akhirnya menyadari dia nggak datang lagi. Akhirnya sakit, kecewa lagi, patah hati ya. Besok siklus hidupnya terulang lagi, begitu terus rasain ya. Jadi sangat detail di sini, jadi bisa ngeresonate untuk kalian semua ya. So sorry, namun ini energi yang ku dapatin ya. Seseorang yang memang masih berurusan dengan kenyataan dalam hidupnya ya. So kita lihat ya pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Capricorn, ini nggak bikin sesak dada untuk aku, nggak kayak bacaan lainnya, cuman ini bikin sedih dan mata aku mengeluarin air mata dari tadi. Bukan karena aku sedih ya, karena kalau aku yang sedih aku tahu rasanya kenapa aku sedih. Namun kalau aku baca kayak gini dan tiba-tiba aku menangis aja ya, karena bukan energi aku ya. Berarti sesuatu yang memang aku rasain yang membuat aku pengen menangis. Oke, kita langsung aja ke pesan semesta ya. Capricorn, Mei 2021. Ada Fairies, Earth Magic. Wow. Orang ini ngerasa kamu itu, ataupun kamu yang ngerasa ya, kalau keajaiban dunia itu ya kamu, ataupun keajaiban dunia bagi kamu itu adalah dia. Dan Island atau Solitude, dan ada Crystal Focus. Apa yang bisa menguatkan kalian masing-masing adalah memang saat ini memang terfokus untuk penyembuhan diri kalian masing-masing, self healing ya. Aku ngeliat orang ini memang fokus untuk self healing memang, namun dia juga fokusnya justru ke kamu, ataupun kamu self healing tapi fokusnya ke dia, dan itu masih salah ya. Bukan gitu cara kerjanya, karena kita nggak bisa self healing mencoba menyembuhkan diri tapi fokus kita terhadap orang lain. Kita harus fokusnya terhadap diri kita sendiri. Kita harus benar-benar lepasin semuanya, apapun itu juga yang kita nggak bisa kontrol. Setelah itu kita fokus dengan apa yang di dalam diri kita ya, agar kita menemukan keajaiban dalam kehidupan ini yang sebenarnya udah ada di depan mata, cuman kitanya kebanyakan tutup mata, nggak mau ngelihat ya. Jadi bagi kalian yang resonate dengan pembacaan ini, pahami lagi ya tentang fokus kalian, karena udah ada di jalan yang tepat untuk self healing, spiritualitas. Namun fokusnya benar apa enggak ya, karena ada lightning di sini, power, dimana hal-hal karena fokus itu ya bisa menjadi power yang terbesar. Saat kita fokus akan suatu hal, kita bakal memberikan intensi kita ke
ataupun waktu kita, tenaga kita ke arah itu kan, karena kita fokus. That's it, itulah powernya kita. Jadi kalau kita self healing namun powernya kita, fokusnya kita justru ke arah yang lain, ya bisa dibilang ya kita malah membuang waktu kita akhirnya toh sih. Oke, Capricorn, think that's all. Terima kasih banyak udah nonton. Aku harap sedikit banyaknya bisa membantu ya. Jaga kesehatan, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Bye ya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.